Misalnya di sini Senin, Selasa, Rabu, udah Kamis di sana. Kamis, Jumat misalnya. Sabtu di sini gitu. Oh 21. Iya. Minggunya? Bareng-bareng, kumpul. Mau nanya. Foto dulu. Mau nanya. Hanya apa? Nah, pasti tanya itu. Pasti tanya itu. Waktu akan menunjukkan bahwa sebetulnya ternyata tidak ada yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat di channel saya, channel Inspirasi Kehidupan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menyampaikan materi. Hal ini terkait dengan kemarin waktu acara Isra dan Mi'raj. Saya sempat ada pertanyaan begini. Ada seorang aktivis perempuan, dia menggambarkan bahwa dalam diri manusia antara pria dan wanita di dalam konsep pernikahan itu dia sangat tidak setuju terkait dengan poligami, karena beliau berpikir tidak ada seorang wanita yang rela membagi cintanya dengan perempuan lain. Dan pertanyaan ini muncul karena terkait dengan fakta-fakta bahwa banyak orang yang poligami. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang pertama-tama yang harus kita pahami bahwa poligami sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam, di dalam Al-Quran dikatakan wa'ankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jadi nikailah wanita-wanita yang engkau senangi 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Nah, ayat ini harus kita anggap bahwa ayat ini sudah ayat-ayat yang sudah difirmankan oleh Allah kepada umat Islam adalah sebuah solusi bagi umat Islam. Apa yang disebut solusi? Karena yang pertama, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahwa di dunia ini faktanya Allah menciptakan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Dan sementara di dalam Islam, hubungan laki-laki dan perempuan itu hanya boleh dengan proses pernikahan. Itu yang direti Allah, hanya proses pernikahan. Tujuan pernikahan dalam rangka untuk melestarikan keturunan. Sehingga tujuan inilah yang kemudian tujuan suci dalam rangka melestarikan keturunan. Dari sinilah kemudian bahwa antara pria dan wanita itu hubungan laki-laki perempuan hanya boleh dengan hanya pernikahan saja. Adalah solusi ketika sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika banyak wanita yang kemudian tidak bisa menikah karena terbatasnya laki-laki, maka satu solusi adalah dengan poligami yang pertama. Yang kedua, solusi yang kedua adalah bagaimana andai kata seorang wanita kemudian terjadi beberapa hal, misalkan tidak bisa punya anak, misalkan sakit yang tidak mungkin sembuh, misalkan ada hal-hal yang tidak mungkin untuk punya anak, hal-hal yang tidak mungkin untuk melayani suami, maka solusinya juga hanya ini, poligami. Oleh karena itu di dalam Islam, poligami adalah solusi permasalahan manusia ketika seseorang itu punya masalah terkait dengan ini. Itulah solusi dalam Islam. Dan ketika kita setuju dan tidak setuju itu urusan lain. Kita mau dan tidak mau itu urusan lain. Di dalam Islam, hukumnya adalah boleh atau istilahnya mubah, tidak wajib dan juga tidak sunnah. Karena tidak wajib dan tidak sunnah, mubah itu boleh saja. Tetapi yang perlu Bapak Saudara yang dirahmati Allah diketahui
bahwa ketika orang sudah menikah, baik 1, 2, dan 3, konsekuensinya bertanggung jawab atas istri-istrinya. Karena apa? Karena nanti di akhirat nanti itu sangat berat. Tanggung jawabnya sangat berat di hadapan Allah. Karena itu adalah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi ketika orang punya istri 1, 2, 3, atau 4, maka di hadapan Allah itu luar biasa tanggung jawabnya. Ini yang tidak pernah difahami oleh seorang perempuan. Apakah bisa kemudian orang perempuan itu membagi? Kenapa nggak bisa? Itu tergantung pemahaman kita. Ketika kita memahami bahwa apa yang diciptakan Allah, apa yang diperintahkan Allah ada sesuatu yang boleh dikerjakan, maka kita lakukan sebagaimana dalam rangka ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah solusi sahabat-sahabat sekalian. Dengan solusi inilah kemudian dijadikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, kemudian sekaligus menciptakan solusi-solusi ketika ada permasalahan di dalam kehidupan, termasuk hubungan antara suami maupun istri. Itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Yang penting kita yakin bahwa hukum Allah itu hukum yang demikian rupa, yang wajib kita percaya, wajib kita yakini, terkait dengan kita laksanakan dalam itu semua dikembalikan kepada kita. Kita tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.